Oke, kita akan lanjut bab berikutnya tentang transformasi geometri. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian setelah ini diharapkan mampu mencari bayangan titik hasil transformasi geometri dengan teliti dan cermat. Lalu selain bayangan titik, kalian juga bisa menentukan bayangan garis hasil transformasi geometri dengan teliti dan cermat. Kemudian kalau sudah bisa, diharapkan kalian juga bisa mengkorelasikan masalah dengan transformasi geometri, lalu mengemukakan penyelesaian masalah transformasi geometri dengan percaya diri. Oke, jadi sudah pernah dengar kata-kata transformasi geometri belum? Kalau nonton Transformer pernah kan? Nah, transformer itu sama ya, artinya adalah perubahan. Nah, jadi transformasi itu perubahan. Kalau transformer itu kan berubah dari awalnya mobil jadi bentuk robot ya. Nah, itu sudah transformasi yang bentuk tercanggih karena sudah melibatkan berbagai dimensi. Kalau yang kita bahas di sini, transformasi geometri itu yang sederhana saja, yang berupa titik dan berupa garis. Jadi hanya paling banyak itu 2 dimensi. Jadi dari titik kemudian garis atau dimensi 2 itu bangun datar ya. Kalau yang dimensi 3 itu udah lebih kompleks. Nah, kita bahas cuman yang sederhana saja. Kalau materinya itu nanti dibagi menjadi 4 subbab. Nah, jadi tentang translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, itu pengantar dulu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau di modul kalian bisa pelajari dari mulai halaman 5 ya, halaman 5 transformasi geometri ini sampai ke belakang. Jadi ini ada uraian materinya. Nah, di sini silahkan kalian bisa baca sendiri dari modul. Oke. Kali ini saya mau gunakan bahan yang ada ilustrasinya dari web Rumah Belajar ya. Nah, jadi dari website Rumah Belajar ini sudah saya download, kalian juga bisa download di Rumah Belajar ya. Nah, cari materi tentang transformasi geometri. Nah, di sini ini tadi beberapa ini berubah ya karena ini yang lama KTSP, tapi materinya sama tentang translasi, rotasi, pencerminan atau refleksi dan dilatasi. Di sini juga ada latihan dan simulasi atau uji cobanya kalau pakai gambar. Nah, kita bahas yang pertama materi tentang translasi terlebih dahulu. Oke. Jadi sebagai pengantar, jenis-jenis transformasi tadi kan ada 4 nih yang udah saya sebutkan tadi. Nah, transformasi di sini itu diartikan sebagai perpindahan suatu titik atau suatu bangun pada suatu bidang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi misalnya saya ada di rumah nih sekarang, kemudian saya naik Gojek, saya pindah ke Pasar Bandar Buat. Nah, berarti saya sudah melakukan transformasi karena saya sudah berpindah tempat. Transformasi T pada suatu bidang memetakan titik P pada bidang menjadi P aksen. Jadi misalnya P ini adalah titik semula, maka P aksen di sini adalah bayangannya. Nah, yang kita sebut sebagai bayangan ya. Kemudian ada 4 jenis. Yang pertama adalah penggeseran, pergeseran atau translasi. Jadi hanya bergeser saja. Yang kedua adalah rotasi atau perputaran. Yang ketiga adalah refleksi atau pencerminan, dan terakhir adalah dilatasi. Dilatasi ini perkalian bisa menjadi lebih besar atau bisa menjadi lebih kecil. Jadi perbesaran atau pengecilan. Yang pertama kita bahas tentang translasi. Translasi adalah
suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu dapat diwakili oleh ruas garis berarah seperti ini. Kayak ini pernah dulu ya kita bahas di vektor, atau oleh suatu bilangan terurut dalam bentuk matriks. Nah, seperti ini ya, matriks kolom. Jika translasi TAB memetakan titik P X1, Y1 ke bayangannya P aksen yaitu X1 aksen, Y1 aksen, maka berlaku hubungan X1 aksen sama dengan X1 tambah A, Y1 aksen sama dengan Y1 tambah B. Nah, kayak gini nih ya, di gambar ini ilustrasinya. Misalnya titiknya P-nya di sini. Kita geser. Nah, sejauh ini. Berubahlah dia menjadi P aksen. Jadi awalnya koordinatnya 3,1 di sini. Kita geser sejauh T translasinya. Kalau kita hitung ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita geser 8 ke kanan. 1 2 3. 3 ke atas. Jadi translasinya 8 3. Hasilnya adalah P aksen di sini 11,4. Nah, jadi awalnya 3,1 ditranslasi oleh 8,3 menjadi 11,4. Nah, tinggal ditambah saja ya. Jadi misalnya X1-nya ini 3, A-nya tadi 8, 3 tambah 8 hasilnya X1 aksen adalah 11 di sini. Y1 awal mulanya 1 ditambah B, B-nya 3, 1 tambah 3, 4. Y aksen, Y1 aksen sama dengan 4 di sini. Nah, itu namanya adalah translasi. Jadi digeser. Cukup ditambahkan saja. Contoh. Nah, ini ada contohnya ya. Tentukan bayangan bangun. Kalau tadi satu titik, sekarang ada bangun. Dengan koordinatnya P 4,2, Q 8,2, R 8,5 dan S 4,5 oleh translasi min 2, 4. Gimana caranya? Ya, tinggal kalian tambahkan saja. P 4,2 berarti P aksen 4 kita tambah dengan min 2 berapa? 2. Kemudian 2 kita tambah dengan 4 berapa? 6. Jadi P aksen adalah 2,6. Gampang kan? Nah, seperti itu seterusnya untuk Q, R, dan S. Kita lihat ya di penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Awalnya P 4,2 kita geser oleh T min 24. Min 24 ini kalau kita gambar berarti dia 2 langkah ke kiri, 4 langkah ke atas. Jadi dari sini 4 nih, 2 langkah ke kiri, 4 langkah ke atas. Jadilah dia P aksen 2,6. Q juga demikian, 2 langkah ke kiri, 4 langkah ke atas. Kenapa ke kiri? Karena dia negatif. Kenapa ke atas? Karena yang bawahnya ini adalah positif. Nah, jadi kalau dia sumbu X itu kan kalau X positif ke kanan, kalau X negatif ke kiri. Y kalau Y positif ke atas, kalau Y negatif ke bawah. Jadi kalian bisa gunakan gambar seperti ini, atau bisa juga gunakan matriks, tinggal ditambahkan saja. Seperti tadi, yang 4 tambah min 2 dapat 2, 2 tambah 4 dapat 6, 8 tambah min 2 dapat 6, 2 tambah 4 dapat 6, seperti itu. Hasil ini dengan cara matriks atau penjumlahan biasa, dengan digambar, hasilnya pasti sama. Oke, jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, di sini dibalik. Titiknya ada, kemudian salah satu bayangan ada, translasinya tidak ada. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau dari titik awal ke bayangan,
berarti titik awal ini kita tambahkan saja dengan T. Maka kalau mencari T, pasti tinggal diapain? Tinggal dikurangkan saja. Jadi kalau kita tahu K, kemudian kita tahu K aksen, untuk mencari T tinggal kita masukin ke rumus boleh, atau kalian kurangkan saja juga boleh. Kalau dikurangkan berarti K aksen dikurang K, 2 dikurang 5 dapatnya min 3. Min 4 dikurang 1 dapatnya min 5. Kalau itu dikurangkan saja ya, atau kalian masukkan ke dalam rumus awal penjumlahan seperti yang ada di contoh ini juga boleh. Nah, jadi tinggal silahkan pilih, boleh seperti itu. Kalau sudah tahu T-nya, maka kita baru bisa menjawab yang B, bayangan titik L dan M. Nah, seperti ini. K di sini digeser ke kiri 3 langkah, ke bawah 5 langkah. Jadilah di sini K aksen. M di sini ke kiri 3 langkah, ke bawah 5 langkah. L ke kiri 3 langkah, ke bawah 5 langkah. Kenapa ke kiri dan ke bawah? Masih ingat ya? Karena di sini negatif. Nah, karena itu dia ke kiri. Ini X-nya negatif, Y-nya juga negatif, berarti ke bawah. Oke, silahkan dipahami dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusi di grup WA atau Google Classroom.